Nah, kita udah masuk juga bulan puasa Ramadan ya, minggu ini, hari, Kamis kemarin ya, mulai teman-teman muslim mulai puasa. Dan di dalam bulan Ramadan ini juga, ada komunitas-komunitas yang membaca Al-Quran dengan intensif ya, setiap juz gitu ya, seperti yang Bapak Ibu coba lakukan juga ini sampai Al-Maidah. Eee Jadi kalau ketemu teman-teman muslim, terutama yang sahabat-sahabat mungkin bisa ya, ngobrol-ngobrol ya berbagai hal ya. Lalu di grup-grup WA pagi ini juga udah ada tersebar berbagai isu ya, ada patung Maria yang ditutupi terpal di satu kota gitu ya, terus kenapa gitu ya, itu berkembang banyak, diskusi juga ya dan kritik dan debat gitu ya. Nah, kita coba lihat beberapa ayat dari Al-Maidah ya, yang menggambarkan juga ada ketegangan ya di dalam komunitas Islam dan Kristen dan Yahudi yang mula-mula begitu ya. Di Al-Maidah ada beberapa bagian, saya coba pilihkan aja beberapa yang mungkin agak meruncing begitu ya. Ini dari halaman 75 dari terjemahannya Abdel Halim, Al-Maidah 5 ayat 73 ya. Nah ini, pembicaraannya biasanya dikaitkan dengan Tritunggal ya. Ayat 73 bunyinya, "Those people who say that God is the third of three are defying. There is only one God. If they persist in what they are saying, a painful punishment will afflict those of them who persist." Ya, jadi ini ayatnya tampaknya mengkritisi Tritunggal mungkin ya kalau dikaitkan, karena the third of three ya, yang ketiga dari tiga begitu ya. Walaupun mungkin ini lebih ke arah bunyi-bunyiannya ya, daripada secara spesifik apakah urutan ya, ada urutan 1, 2, 3 dan yang ketiga dari tiga begitu ya. Dan mungkin karena ini suasananya mungkin kritik lebih ke arah, eee, bukan presisi apa yang dikritisi, melainkan pokoknya ini nggak masuk akal begitu ya, yang ngomong the third of three gitu ya. Karena there is only one God ya, jadi tauhid ya, Allah hanya satu begitu ya. Karena kalau menyamakan yang bukan Allah dengan Allah itu musyrik ya, dan itu dosa begitu ya. Sehingga di ayat ini juga kaitannya adalah yang melakukan hal itu akan menerima hukuman ya, dan, painful punishment ini merefer ke neraka begitu ya. Jadi juga berarti kalau dengan demikian orang-orang yang dikritisi di sini diklaim tidak akan selamat begitu ya, kalau bicara soal keselamatan gitu ya. Nah, kita coba lihat terjemahannya di dalam, bahasa Indonesia ya, Quran Web ID, dan kita coba lihat juga tafsirnya kali ya. Secara umum tafsir Kemenak itu mungkin memberikan gambaran ya, masyarakat, muslim yang umum memahami ayat itu seperti apa ya. Ini ayat 73 ya, "Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga." Jadi ini memakai kata yang cukup keras ya, telah kafir orang-orang yang mengatakan. Kalau kita bandingkan dengan tadi Abdel Halim ya, Abdel Halim itu sorry, Abdel Halim tadi bilang, eee, "Those people who say that God is the third of three are defying," ya, dan ini dikasih penjelasan, "are defying the truth." Begitu ya. Jadi sebenarnya menyangkal kebenaran. Tapi kalau tadi di terjemahan ke bahasa Indonesia dikasih label itu, kafir. Begitu ya. Dan kata itu kan nuansanya sangat buruk ya. Abdul Halim nggak memakai terjemahan yang semacam itu ya, cuman dibilang defying the truth begitu ya. Eee, Walaupun kafir ini, konotasinya adalah orang yang tidak percaya sih ya dengan kebenaran Islam ya. Jadi, defying the truth itu ya, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kafir gitu. Tapi, Abdul Halim tidak pakai kata, satu kata yang untuk labeling apapun ya di bahasa Inggris gitu ya. Nah,
Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa, begitu ya. Ini juga kalimat yang standar ya di dalam pemahaman Quran. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa ya, la ilaha illallah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih ya. Maksudnya dikenai hukuman yang painful itu tadi ya, terjemahannya Abdul Halim bilang gitu ya. Ini kembali dipakai kata orang-orang yang kafir ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan terjemahannya Abdul Halim ya, if they persist in what they are saying, a painful punishment will afflict those of them who persist ya. Jadi ini persistence ini maksudnya terus-menerus ya mengatakan hal itu, maka mereka akan dihukum ya. Tapi di bahasa Indonesia kembali pakai label itu ya, kafir begitu ya. Sehingga kadang-kadang mungkin terjemahan itu juga mendrive ya bagaimana pemahaman umum masyarakat ya, bahwa ini orang-orang yang diasosiasikan dengan kelompok yang dikritisi di ayat ini dianggap kafir dengan begitu saja gitu ya. Kita coba lihat tafsir Kemenak ya soal ini ya. Jadi ini ada tafsir Kemenak ya, kalau kita baca. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani. Ya, jadi dengan jelas ya kalau tafsirnya yang diusulkan oleh Kemenak adalah orang Kristen itu kafir ya, dan ini dikonfirmasi, ditegaskan di ayat ini ya, yang berkata bahwa Allah menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari 3 oknum. Dan ini diperinci nih, kalau tadi di ayat cuman 3 dari 3 ya, the third of 3. Ya ini yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya ini biasanya pemahaman Tritunggal seperti ini perinciannya. Jadi ayat ini menggambarkan pendirian mayoritas orang Kristen zaman dahulu. Ya ini masih dikasih kualifikasi zaman dulu begitu ya. Segolongan kecil dari mereka ada yang berpendirian bahwa Allah adalah Isa, putra Maryam. Sedangkan segolongan kecil yang lain berpendirian bahwa Isa itu adalah putra Allah dan dia bukan Allah. Ya jadi tampaknya digambarkan ada kelompok-kelompok ya yang juga saling berdebat. Allah adalah Isa putra Maryam, tapi ada yang bilang Isa putra Allah, dia bukan Allah gitu ya. Ini kalau kalimat-kalimat semacam ini kadang-kadang menggemakan perdebatan-perdebatan antara kelompok-kelompok seperti Nestorian ya, dan kelompok pada saat Konsili Nisea begitu ya, karena setiap kelompok itu bisa punya pemahaman variasi yang menjadi perdebatan ya, dan akhirnya secara konsili ditetapkan ada yang dianggap bidat begitu ya. Nah, jadi ini tampaknya menyuarakan kemungkinan-kemungkinan itu ya. Terus di sini dibilang pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang. Jadi pemahamannya di dalam bahasa Indonesia seringnya dipakai kata ini ya, zat begitu ya. Tidak terbilang ya. Jadi tidak bisa dijelaskan zatnya itu ya. Kalau pemahaman orang Kristen biasanya Allah itu roh ya, karena ada ayatnya juga yang dibilang ya di Alkitab, Allah itu tidak memakai kata zat ya, tetapi melainkan spiritual being ya, jadi makhluk rohani begitu ya. Nah, ini di sini ditulis tafsir Allah Maha Esa, karena itu Allah adalah Maha Kuasa. Jika Tuhan berbilang ya, jadi jika ada hitungannya ya. Jadi tampaknya kritiknya lebih ke arah triteisme ya, bahwa Tuhan itu ada 1, 2, 3 begitu ya. Padahal kebanyakan orang Kristen juga tidak akan menjelaskan pemahaman tentang Tuhannya sebagai triteisme sih. Ya, jadi di sini mungkin bisa ada ruang diskusi begitu ya. Karena kalau ini mengkritisi triteisme, orang Kristen juga tidak memeluk triteisme begitu ya.
Jadi kritiknya jika Tuhan berbilang maka artinya Maha Kuasa itu lebih dari satu. Dan jika mereka berdua atau lebih tentulah akan berebut kekuasaannya, akibatnya hancurlah alam ini. Jadi ini pemahaman teologis Islam ya, bahwa yang Maha Kuasa itu mesti cuma satu yang paling berkuasa. Karena kalau ada beberapa begitu ya, maka pasti akan merebut kekuasaan. Terus kalau antara para Allah itu eh, berperang begitu ya, Mas, pasti hancur alam ini ya, karena kan ini yang Maha Kuasa begitu ya. Andai kata Tuhan-Tuhan itu berdamai, yakni ada yang berkuasa di langit dan ada yang berkuasa di bumi, maka hal itu berarti Tuhan itu lemah. Begitu. Jadi ini semacam menelusuri apa, ketidaklogisan pemahaman yang semacam ini ya. Kalau ada eh, Allah yang plural begitu ya, yang jamak begitu ya. Maka kalau semuanya berkuasa, terus berkuasanya terpisah-pisah, berarti Allah itu lemah ya. Karena harus berpisah-pisah sih, nggak bisa menguasai alam semesta sekaligus gitu ya. Terus kalau berperang, maka ini ya apa, hancur alam semesta ya. Lalu karena sifat damai adalah sifat orang yang lemah ya, ini juga ada tafsir yang mengaitkan kedamaian dengan kelemahan begitu ya, yang tidak sanggup menaklukkan alam sendirian. Dengan demikian yang Maha Kuasa itu harus tunggal begitu ya. Jadi ketunggalan eh, yang secara kuat itu ya, itu diajukan di sini sebagai satu-satunya solusi begitu ya. Nah, ya ini interesting ya, karena sebenarnya kedamaian itu kan juga diyakini ya oleh umat Islam ya, bahwa dari apa, salam yang diucapkan ya, assalamualaikum gitu ya, itu salam salam damai sebenarnya ya. Eh, dan apa, kedamaian itu bukan kelemahan ya, karena orang yang kuat yang bisa seringkali juga mengajukan sikap-sikap yang lebih berdamai ya, tidak berarti yang damai itu lantas orang lemah begitu ya, karena nggak sanggup menaklukkan maka dia jadi terpaksa memilih jalan damai ya. Eh, iya, itu mungkin lebih mirip dengan pandangan Nietzsche ya. Nietzsche bilang orang beragama itu bilang mau mengampuni ya, tapi sesungguhnya mereka lemah, mereka benci tapi nggak sanggup untuk ini ya, membalas orang-orang yang dibenci itu, jadi mereka memilih mengampuni, itu dibilang lebih baik ya. Makanya Nietzsche itu mengkritisi moralitas ya, dan mengkritisi keagamaan itu sebagai hal yang lemah ya, dan dia mengusulkan jadilah orang yang kuat ya, Ubermensch begitu ya. Nah, tentu bisa didiskusikan ya sumbangan Nietzsche maupun apa, kesalahan opininya ada di mana begitu ya. Nah, tapi mungkin sih komunitas Islam juga tidak pada umumnya merasa bahwa sifat damai itu dengan serta-merta mencerminkan kelemahan sih ya. Nah, lalu di paragraf di bawahnya tertulis, selanjutnya jika Tuhan itu terbilang umpama terdiri atas 3 oknum dan ketiga-tiganya dianggap satu karena kesatuannya, maka artinya jika terjadi kehilangan salah satu daripadanya, maka berarti hilanglah kesatuannya. Gitu. Jadi ini ada problem konseptual juga yang diajukan, kalau ada komponen-komponennya lalu komponennya terhilang ya, maka apa, eksistensi kesatuannya itu jadi terancam ya. Dengan demikian hilanglah ketuhanannya karena matinya Yesus, begitu ya, karena Yesus disalib ya. Salah satu oknum Tuhan di situ dibilang ya, pakai kata oknum gitu ya untuk mendeskripsikannya. Jika tidak demikian maka artinya Tuhan itu berbilang jadi ada Tuhan yang telah mati disalib dan 2 yang masih hidup gitu ya. Karena ini apa, mengkritisi pemahaman Kristiani begitu ya, karena Yesus dibilang mati berarti kan harusnya kesatuan itu ada 3, terus sekarang jadi tinggal 2 begitu ya. Jadi udah nggak murni satu lagi nih ya, apa yang terjadi begitu ya. Jadi itu kritiknya seperti itu tuh di dalam tafsir Kemenak ya. Interesting juga ya, karena mungkin hal-hal yang semacam ini juga apa,
tidak biasa dipikirkan oleh orang Kristen terus menjadi apa, mungkin kalau yang Kristen baca yang semacam ini jadi heran juga begitu ya. Jika dibenarkan adanya Tuhan Bapa dan adanya Tuhan Putra, maka yang dinamakan Tuhan Bapa tentulah diketahui adanya lebih dahulu, dan yang dinamakan Tuhan Putra tentulah diketahui adanya terkemudian. Sedangkan Tuhan itu bersifat kadim, yakni adanya tidak didahului oleh tiada, dan Tuhan itu bersifat kekal, yakni adanya tidak diakhiri tiada. Isa adalah didahului oleh tiada, karena itu dia tidak bersifat kadim, karena dia tidak ada pada waktu sebelum dilahirkan oleh Maryam, dan Isa tidak bersifat kekal karena dia telah menjadi tiada, dia telah mati, gitu ya. Nah, perdebatan semacam ini sebenarnya muncul juga ya di dalam apa, konsili Nisea ya, karena ada kelompok yang juga berargumen misalnya dengan mengutip Alkitab ya, bilang bahwa di Alkitab itu tertulis the only begotten son ya, jadi anak tunggal Allah begitu ya. Berarti kalau dia begotten ya, maka dia punya beginning begitu ya, karena kalau di apa, menjadi anak ya, berarti dia punya permulaan, dia ada sebelumnya ya, sehingga kelompok itu mengklaim bahwa bukan Tuhan ya, karena punya permulaan ya. Tapi itu udah dibahas, didiskusikan di dalam konsili dan dinyatakan sebagai bidat ya sebenarnya ya. Jadi kalau membaca sejarah gereja, mungkin paham-paham ini yang diajukan sebagai apa, keberatan ya, itu di dalam berbagai konsili udah jadi perdebatan besar, kadang makan puluhan tahun untuk menyelesaikannya, tapi udah diselesaikan juga ya sebenarnya. Ya, tapi ayat ini kalau dibaca ya, memang jadi menampilkan kritik yang kuat ya, dan terlihat juga dari tafsirnya ya. Bahkan di paragraf terakhir ini dibilang demikianlah sesatnya pendirian orang Nasrani jika ditinjau dari segi logika. Ya, jadi ini kritiknya eksplisit sekali ya di dalam tafsir ini ya. Karenanya pada ayat ini Allah memperingatkan orang Nasrani supaya meninggalkan kepercayaannya salah, dan hendaklah mereka kembali kepada ajaran-ajaran tauhid. Jika mereka masih tetap pada kekafiran, itu label itu tadi ya, yang Abdel Halim menghindari pakai kata ini ya, yaitu mempersekutukan Allah. Ini mempersekutukan Allah ini artinya menganggap hal yang bukan Allah sama dengan Allah ya. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab api neraka, yaitu hukuman yang menyakitkan itu ya, painful punishment itu ya. Ini merefer kepada neraka ya di dalam tafsirnya. Nah, jadi itu ayatnya ya. Kalau dibaca memang bisa me, menghasilkan perdebatan yang bisa sangat konfrontatif begitu ya. Nah, mungkin jadi kalau sampai Bapak Ibu ada teman-teman yang Muslim sama Kristen terus berdiskusi sama-sama, perlu ngobrol yang lebih panjang sih untuk sekedar misalnya secara perlahan memahami dulu begitu ya, yang dikritik apa dan bagaimana dari sisi yang dikritik itu memahami dirinya sendiri ya dengan lebih perlahan begitu ya. Namun tidak disangkal ya, pada zaman Muhammad dan pada komunitas awalnya itu tampaknya memang terjadi perdebatan dan kontroversi dan mungkin juga konfrontasi ya, sehingga ayat-ayat itu muncul dan terekam seperti itu ya. Tetapi kan kita juga tahu ya, di Quran ada ayat yang mengkonfirmasi kelompok-kelompok Kristen dan Yahudi, tapi ada yang konfrontatif ya. Salah satunya yang kita baca yang konfrontatif di Al-Maidah itu ya, bahwa ada kelompok-kelompok Yahudi dan Kristen yang tampaknya bersahabat baik dengan kelompok Islam juga terekam di Quran ya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi peristiwa sejarah itu ya, dan membawa penerapannya ke zaman sekarang ya, dengan lebih kontekstual ya. Mungkin di situ tantangannya kali ya. Ada komentar? Pertanyaan?
saya mungkin Pak. Iya, Bu. Kalau saya mungkin rada miris juga sama tafsirannya. Apa tadi namanya yang di Dari Indonesia? yang bahasa Indonesia itu tafsir Kementerian Agama ya, di Ya, websitenya tertulisnya seperti itu. Heeh. kayak agak agak miris juga ditambah dengan video dan kayak maksudnya eh, bacaan-bacaan lain kemarin. Hmm. Eh, Soalnya kan masyarakat Indonesia itu sendiri nggak apa ya tidak mendalami begitu bahasa Arab kontekstual waktu itu dan bagaimana sehingga ya kalau misalkan mau mengerti ya mengandalkan terjemahan itu ataupun mungkin mendengar kiai-kiai mereka atau Hmm. segala Hmm. macam sehingga kayak maksudnya miris begitu Kemendikbud menafsirkan hal Kementerian seperti Agama itu. sih, Iya. bukan Dikbud. Oh, oke. Oh ya, Kementerian Agama menafsirkan seperti itu begitu tidak. Ini walaupun ada memang kata dulu atau apa, cuman kan kalau misalkan dibaca langsung begitu kan agak-agak gimana gitu ya Pak. Iya, Mungkin itu iya. sih komentar saya Pak. Nah, itu juga yang menarik pertanyaan Pak Erlan ya di texting itu ya, bahwa menjadi itu istilah yang dipakai Pak Erlan itu menjadi orang beragama yang moderat itu tampaknya sulit begitu ya. Dan karena Bapak Ibu baca paper tentang Cak Nur dan Gus Dur, tiba-tiba bisa memahami ya betapa kesulitan yang dihadapi ya oleh scholars yang semacam Cak Nur dan Gus Dur gitu ya di dalam konteks keindonesiaan begitu ya. Nah, saya rasa memang butuh awareness ya yang besar ya untuk kita tuh tidak membuat karikatur ya dari pihak yang bukan kelompok kita begitu ya. Butuh effort yang cukup kuat ya untuk coba dulu ya memahami pihak yang lain itu seperti apa. Nah, kelompok Kristen kadang-kadang juga ada kadang-kadang pemahaman yang seperti ini ya, shortcut gitu ya. Karena tampaknya di komunitasnya udah umum gitu dipahami semacam itu ya, sehingga kalau dikemukakan itu kayak ya memang begitu ya. Tapi kadang jarang ngecek ya sama kelompok yang di label demikian ya, apakah benar pemahamannya seperti itu. Misalnya ya, kan kalau dari kelompok Protestan, pertikaian sejarahnya, konfliknya yang besar katakanlah di era reformasi ya, abad ke-16 ya, antara Martin Luther dan gereja Katolik abad pertengahan itu begitu ya. Sehingga misalnya stereotipnya ya di kalangan Protestan adalah orang Katolik itu menyembah Maria. Stereotypingnya tuh begitu, labelingnya ya. Eh, Ya, dan itu kadang-kadang bisa berusaha dikonfirmasi ya dengan perilaku-perilaku. Lihat aja ya, kalau ada bangunan terus ada patung Marianya besar, pasti itu Katolik itu. Ya, pasti bukan Protestan gitu ya. Lihat aja ya, berarti kan menyembah Maria ya. Terus ada doa salam Maria dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau tanya ya sama teman-teman kita yang Katolik ya, apa benar sih umat Katolik nyembah Maria? Ya enggak. Ya jawabannya enggak, karena cuma Tuhan yang disembah begitu ya. Eh, nggak pernah juga ada pemahaman bahwa Maria itu Tuhan ya di dalam teologi Katolik itu nggak pernah. Tapi stereotypingnya, labelingnya selalu begitu ya sebagai kritik ya bahwa oh pihak yang lawan itu nggak logis begitu ya. Tapi kalau dicek kita cek ke kelompoknya mereka nggak akan bilang gitu. Memang tradisi menghormati Maria itu ya itu muncul dalam kebiasaan-kebiasaan devosi ya, makanya bentuknya doa ya. Tapi berdoa itu mungkin dihayatinya bukan sebagai penyembahan ya, melainkan semacam perasaan-perasaan, pengungkapan perasaan devosi ya kepada Allah, hanya diungkapkannya lewat kisah Maria ya. Sebenarnya kan eh, kata-kata itu ya, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, itu ada di kitab Lukas. Itu salamnya malaikat Jibril ya terhadap Maria ya, sebenarnya kan itu kata-kata yang dipakai di dalam doa salam Maria itu sebenarnya muncul juga
tradisi yang dibentuk juga oleh pembacaan Alkitab sebenarnya ya. Tapi munculnya dalam hal devosional semacam itu ya, terus menjadi doa ya. Tetapi nggak pernah berarti bahwa orang Katolik itu menyembah Maria gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh aja sih yang tipikal sekali ya, bahwa orang Protestan juga bisa punya ya stereotyping semacam itu terhadap kelompok yang lain begitu ya. Juga terhadap kelompok Islam sebenarnya ya, yang ya macam-macam sih stereotipnya ya, bahwa oh kalau agama Kristen itu agama kasih sayang ya, kalau agama Islam bukan begitu ya misalnya. Nah itu kadang-kadang labeling-labeling semacam itu terjadinya dengan sangat mudah ya, terutama di dalam komunitas yang homogen begitu ya. Karena oh kita cuman di dalam satu kelompok yang sama, terus tampaknya menjelek-jelekan kelompok yang lain itu nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi di dalam komunitas yang lebih plural itu nggak bisa tuh kayak gitu ya. Nah sehingga memang perlu ya mengembangkan kesadaran ya, dan semacam latihan untuk fairness juga, tidak membuat karikatur terhadap pihak yang berbeda ya. Kita tetap boleh nggak setuju sih sama pihak yang lain ya. Oh, pandangan kita berbeda gitu ya. Di sebelah sana pandangannya begini, di sebelah sini begini. Tapi kalau bisa kita akurat ya terhadap apa yang kita tidak setuju itu. Ya karena kalau kita cuman bermain dengan karikatur ya, nanti yang kita tidak setujui sebenarnya karikaturnya ya, bukan pandangan sebenarnya juga gitu. Karena akurasinya rendah begitu misalnya. Ya. Iya, jadi memang banyak PR ya yang perlu kita lakukan ya, dan ini ya saya mengapresiasi ya Bapak Ibu yang ambil kelas ini kan, walaupun belajarnya di seminari sebenarnya ingin mendalami kekristenan, tapi menyempatkan diri juga baca tentang Islamologi ya, baca dari Quran ya, setiap minggu baca tulisan-tulisan dari Muslim scholars begitu ya. Jadi ini semua latihan yang baik supaya kita nggak berpikir karikatur gitu terhadap pihak yang lain. Ada pertanyaan lagi, komentar? Pak Erlan tuh yang bertanya, jadi gimana caranya supaya jadi moderat? Tampaknya susah sekali katanya Pak Erlan di textingnya begitu ya Pak. Ini Pak Erlan bahkan dengan spesifik bilang, seandainya masyarakatnya saja belum mempunyai kapasitas untuk diajar berpikir ke arah sana gitu kata Pak Erlan. Itu kalimat yang spesifik yang ditulis Pak Erlan begitu ya. Iya gimana? Ada usulan nggak? Ya, jadi sebenarnya dari Muslim Scholars banyak ya melakukan upaya-upaya itu ya. Terutama Pak Erlan berkomentar seperti itu juga setelah habis membaca paper tentang Cak Nur dan Gus Dur ya kan. Lihat caranya mereka berpikir ya, dan melakukan mencerna agama, melakukan tafsir ya. Dan mereka dua-duanya dididik di pesantren ya. Jadi di satu sisi sangat tradisionalis, tapi juga sangat modern ya, karena Cak Nur kuliah di University of Chicago di bawah Fazlur Rahman. Gus Dur kalau Bapak Ibu baca ceritanya, tadinya ke Al-Azhar di Mesir, tapi dia nggak tahan ya, nggak suka dia dengan gaya kuliah di sana. Terus dia ke Baghdad ya, belajarnya sastra tampaknya lebih cocok buat jiwanya Gus Dur begitu ya. Jadi dua-duanya sangat modern karena tingkat pendidikannya sangat tinggi, tetapi juga muncul dari pendidikan pesantren, jadi sangat tradisionalis juga, sehingga ada kesulitan untuk menggolongkan pemikiran mereka. Mereka sebenarnya di mana? Di tradisionalisme atau di modernisme begitu ya. Sehingga papernya Greg Barton itu ditulis sebenarnya untuk menggambarkan mereka berdua ya. Dan usulannya Greg Barton adalah memahami seorang Cak Nur atau Gus Dur itu, mereka itu ada di antara itu ya, neomodernis istilahnya. Ya, bukan tradisionalis, bukan juga neo-tradisionalis, tapi bukan modernis murni seperti yang di Mesir begitu ya. Karena modernis itu kadang-kadang nggak punya akar tradisional juga. Sementara Cak Nur dan Gus Dur itu tumbuhnya dari pesantren begitu ya.
Jadi mereka sebenarnya sangat fasih terhadap pemahaman-pemahaman tradisional Islam, tapi pendidikan mereka dan konsep mereka yang worldview yang modern itu coba dipadukan ya. Jadi mereka bukan juga modernis murni saja juga yang pokoknya Islam itu udah ketinggalan zaman, kita mengacu kepada science Western saja begitu ya. Nggak begitu juga mereka. Mereka tuh ada di tengah ya. Dan di tengah itu selalu susah ya. Eh, Moderat mereka itu moderat yang complicated begitu ya, yang bernuansa banyak begitu ya. Dan itu approach yang bisa jadi teladan ya buat orang-orang Kristen juga ya, karena di kelompok Kristen ada yang fundamentalistis juga ya, yang karena terbentur dengan pergulatan gejolak modern ya, tantangan sains, tantangan masyarakat zaman modern atau bahkan postmodern ya, itu kadang-kadang responsnya dari kalangan Protestan adalah jadi anti ya, terus melawan gerakan-gerakan itu, mengunci diri ya ke dalam kelompok yang lebih terpojok dan fundamentalis. Ada yang responsnya begitu ya, tapi ada yang responsnya juga ya udahlah, nggak usah ada agama lagi ya, karena agama udah ketinggalan zaman. Itu versi yang sebelah situ ya, yang kutub satunya lagi. Kalau mau di tengah ya, tetap dengan pemahaman-pemahaman agama yang baik ya, tetapi juga relevan ya terhadap zaman modern gitu ya. Itu tuh jadi penuh ketegangan. Ya, dan itu yang coba dijalani ya oleh scholar semacam Cak Nur dan Gus Dur ya. Jadi itu teladan yang baik sebenarnya, dan proyek yang baik juga untuk ditiru ya. Tentu dengan konteks yang berbeda ya, karena di Kristen mungkin pergulatan-pergulatannya juga berbeda. Tapi Cak Nur dan Gus Dur itu mendunia. Ya, jadi kalau scholar Islam, even paper itu kan yang nulis bukan orang Indonesia ya, yang menganalisis pikiran mereka gitu ya. Cak Nur sama Gus Dur itu tokoh sarjana Islam yang mendunia sih, yang dari Indonesia ya. Kalau kita mau ngomong hal yang sama tentang sarjana Kristen, jangan-jangan lebih susah ya sebut namanya begitu ya. Tapi kalau di kalangan Islam jadi ada yang pikiran-pikirannya sangat maju juga gitu. Nah, saya ingin menunjukkan juga dari Al-Maidah ya. Al-Maidah tidak melulu berisi tentang hal-hal yang sangat konfrontatif begitu ya. Memang ada yang seperti itu ya, tadi yang ayat 73 ya. Tapi juga ada yang lebih sebenarnya lebih berdamai begitu ya. Misalnya ini ya. Ayat 69 ya, dari ini terjemahannya Abdel Halim ya. For the believers, maksudnya believers ini muslim begitu ya di dalam kurung. The Jews and the Sabians and the Christians ya. Nah, Sabian ini apa ya? Ini kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dianggapnya yang bukan Kristen dan bukan Yahudi ya. Tapi di ayat ini jadi maksudnya adalah the Jews, the Sabians and the Christians, those who believe in God and the last day and do good deeds, there is no fear, they will not grieve ya. Jadi ayat yang ini justru mengkonfirmasi ya bahwa yang Yahudi, yang Kristen dan yang Sabians ini mereka tidak akan takut ya, maksudnya takut hari akhir ya. Karena mereka percaya kepada Tuhan dan hari akhir dan melakukan hidup yang baik. Begitu ya. Jadi ini justru ayat yang lebih terbuka ya, sebenarnya membuka kemungkinan apapun label agamanya ya. Sebenarnya nggak perlu takut selama percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir dan hidupnya baik begitu ya. Lalu juga ada Al-Maidah 48 ya, yang bisa kita baca juga di sini ya, Al-Maidah 48. Ini ya. We send to you the scripture with the truth, confirming the scriptures that came before it. Nah, ini yang mengkonfirmasi juga kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, jadi ini lebih friendly ini ya. And with final authority over them, so judge between them according to what God has sent down. Do not follow their whims, which deviate from the truth that has come to you. Memang ada kritik juga ya terhadap
kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang ya dari kitab-kitab yang sebelumnya. We have assigned a law and a path to each of you. Jadi ada hukum dan ada jalan untuk setiap umat. If God had so will, He would have made you one community, but He wanted to test you through that which He has given you. So race to do good ya. Jadi maksudnya adalah kalau Allah menginginkan, bisa saja Dia membuat hanya satu umat saja. Dengan kata lain ya, diversitas umat ini ada berbagai banyak umat. Ini kehendak Tuhan loh, begitu ya. Ada yang umat-umat dengan kitab-kitab yang sebelumnya ini kehendak Tuhan karena Tuhan ingin menguji, begitu ya. Sehingga usulannya adalah kalau gitu berlomba-lombalah berbuat baik ya, race to do good. You will all return to God and He will make clear to you the matters you divert about ya. Jadi soal perbedaan itu nanti Tuhan yang akan memberikan kejelasan begitu ya di hari akhir begitu ya. Nah, jadi ayat ini juga sangat bersahabat ya dan bahkan mengkonfirmasi bahwa ada diversitas komunitas itu sebenarnya kehendak Tuhan juga gitu ya. Nah, kita coba lihat terjemahan bahasa Indonesianya ya, ayat-ayat itu tadi ya yang cukup friendly ya. Ini kalau kita lihat dari Quran Web ID ya. Ini ayat 69 ya dari Al-Maidah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Kalau kita lihat tafsirnya ya, di sini ya, jadi Sabiin itu dibilangnya bukan Yahudi dan Nasrani ya. Jadi kelompok ketiga ini yang tidak termasuk Yahudi dan Nasrani begitu ya. Jika mereka menjalankan petunjuk-petunjuk agamanya sebelum terjadi perubahan oleh tangan mereka, ini jadi di dalam tafsirnya ada tahrif itu ya, bahwa ada perubahan nih. Tapi kalau misalnya mereka menjalankan petunjuk itu ya dari Taurat dan Injil yang murni begitu ya, tentulah mereka tidak khawatir pada hari kemudian dan mereka yang menemui Nabi Muhammad tetapi menentangnya atau pura-pura beriman manakala mereka itu bertobat dan beramal saleh, tentulah mereka tidak khawatir pada hari kemudian gitu ya. Jadi ada problem-problem di sini yang disebut ya, ada yang pura-pura beriman, yang menemui Muhammad dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau seseorang itu tulus, baik mereka Yahudi, Nasrani maupun Sabiin, maka tidak akan khawatir pada hari akhir. Begitu ya. Karena seseorang itu tidak ada kelebihannya kecuali jika ia beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian serta beramal saleh. Ya, begitu. Jadi yang di ayat ini. Tapi ayatnya sebenarnya terbuka ya terhadap kemungkinan bahwa ada umat-umat yang lain itu yang di hari akhir itu tidak perlu khawatir dibilangnya ya, karena percaya kepada Tuhan, beramal saleh, dan juga percaya kepada hari penghakiman terakhir itu ya. Dan kelompok yang disebut Yahudi, Kristen, dan Sabiin gitu ya. Lalu di ayat 48 yang tadi, ayat 48 kalau kita lihat ini ya. Ayat 48, dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi ada kelompok-kelompok yang umat yang lain juga diberikan jalan dan aturan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Ya, jadi ini kembali ya penegasan itu ya, bahwa kalau Allah mau, pasti cuma ada satu umat beragama aja. Tapi ini kan ada yang lain juga ya, yang menerima kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi ini kehendak ilahi loh, begitu ya. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ya, jadi ini lomba-lomba berbuat kebaikan.
hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, gitu ya. Jadi Allah akan memberikan kejelasan pada hari akhir itu, begitu ya. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya cukup terbuka ya, memberikan ruangan untuk yang Yahudi dan Nasrani ya, dan bahkan optimis ya bahwa mereka juga tidak perlu takut hari penghakiman selama mereka percaya kepada Allah, hidupnya saleh, dan juga mengkonfirmasi kitab-kitab yang diberikan sebelumnya, begitu ya. Jadi ini sebenarnya Quran menyediakan ya bagaimana pola-pola untuk kehidupan di dalam masyarakat yang lebih plural ya. Tetapi memang juga merekam ada konfrontasi-konfrontasi ya yang muncul dalam ayat-ayat yang lebih bernada kritik itu, gitu ya. Nah, kita lihat sedikit ya dari paper ini ya, papernya Greg Barton ya. Nah, jadi di dalam papernya Greg Barton itu ya, itu kita lihat usaha-usaha yang dilakukan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ya, bagaimana menavigasi pluralitas yang ada di Indonesia ya. Misalnya ini di halaman 331 papernya ya, di situ tertulis mulai tahun 70-an ya, 3 Januari 1970 ya, Nurcholish Madjid itu mulai berpidato ya, dan seruannya adalah ini ya, sangat terkenal juga di kalangan komunitas Cak Nur ya, Islam yes, Islamic parties no. Ya, jadi yang ditolak Cak Nur ya adalah berusaha mempolitisi agama, begitu ya, berusaha membuat agama itu menjadi alat politik, begitu ya, punya agenda-agenda politik tapi memakai agama sebagai peralatannya, begitu ya, untuk kemenangan politik gitu. Itu yang berusaha dihindari, sehingga slogannya adalah Islam iya, tapi partai Islam tidak. Ini sebenarnya cukup kontroversial ya, karena di dalam pemahaman Islam kan memang Muhammad itu adalah bukan cuma pemimpin agama tapi pemimpin politik juga ya. Dia adalah, kalau di dalam bukunya Pak Bambang Ruseno itu dijelaskan, adalah amir dan imam gitu ya, pemimpin politik tapi juga pemimpin agama gitu ya, sehingga memisahkan antara politik dan agama itu bukan hal yang biasa ya di dalam pemikiran Islam, begitu ya. Sehingga ini jadi cukup kontroversial ini Cak Nur ini dengan seruan ini ya, tapi dan kita harus ingat ini zaman 70-an, ini zaman Soeharto ya. Sehingga scholar semacam Cak Nur dan Gus Dur itu dengan cukup tajam ya bisa menangkap bahwa kalau agama itu digagahi oleh politik, begitu ya, nanti yang menjadi korban agama itu sendiri, begitu ya, karena hanya dieksploitasi dan diperalat, begitu ya. Jadi kemurnian agama itu nanti yang harus jadi dipertaruhkan, begitu ya, sehingga ini yang diusahakan oleh Cak Nur, begitu ya. Lalu di halaman 339 ya, kita lihat juga usahanya Gus Dur ya, senada itu Cak Nur sama Gus Dur ya. Nah, kalau di dalam kasus Gus Dur ya, ini di halaman 339 kita lihat ya, Gus Dur memang memimpin NU ya, kelompok Muslim terbesar kalau di Indonesia ya, di dalam estimasi nanti di buku referensi yang minggu berikutnya Bapak Ibu bisa baca ya, estimasinya mungkin sekitar 40% ya. Mungkin zaman sekarang lebih tinggi lagi sih dari 40% ya, umat NU itu seberapa besar, begitu ya. Itu bisa dibilang ya umat mayoritas ya, kalangan NU itu kalau di Indonesia gitu. Nah, sebagai pemimpin NU ya, jadi ada strategi-strategi yang bisa dirumuskan, begitu ya. Terus ini salah satunya ditulis di sini ya, returning to the Kitab ya, itu strategi atau spirit atau guiding principles dari NU ya, yang sebenarnya sudah diformulasikan sejak tahun 1926 ya.
Itu strateginya adalah NU would leave party politics to concentrate on its original task of being a socio-educational organization. Ya, jadi NU itu tadinya uh, tidak tidak berpolitik begitu ya, kalau ini ya apa itu strategi utamanya dia ya. Secondly, real leadership of the organization would be restored to the ulama rather than politicians. Ya, jadi pemimpin NU jadi dikembalikan kepada kalangan ulama ya, bukan politisi. Ya, sehingga terlihat kembali ya ada pemisahan nih, politik sama agama jangan dijadiin satu. Begitu ya, pemimpin kelompok agama ya dari ulama begitu ya. Thirdly, NU would return its focus to assisting the social, economic, and educational development of its members. Ya, jadi NU itu tidak main politik praktis ya, tapi lebih fokus pada sosial, ekonomi, dan pendidikan. Begitu ya, itu kitahnya, itu strateginya ya. Lalu the second important decision made was that NU acknowledge that Pancasila itu di kalangan NU itu diklaim ya compatible with Islam. Jadi sesuai dengan ajaran Islam. A decision that paved the way for the later adoption of Pancasila as the ideological basis of the organizations. Jadi basisnya NU adalah Pancasila. Ya, dan menganggap bahwa Pancasila itu ini ya sejalan dengan ajaran-ajaran Islam ya. Iya. Saya belum pernah dengar ya teolog Kristen misalnya ya dengan eksplisit ngomong misalnya bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran-ajaran Kristen ya. Ada sih sarjana Kristen yang berusaha membahas tentang Pancasila ya. Yang sangat terkenal tentu Eka Dharma Putra ya, dia pendeta GKI juga ya, udah meninggal. Tapi dia studinya dari University of Boston ya, dan disertasinya tentang Pancasila sih ya. Tetapi mungkin kalimat-kalimat yang dia pakai tidak selugas seperti Gus Dur itu ya, bahwa Pancasila itu sejalan dengan ajaran Islam ya, sehingga diadopsi ya. Sehingga dengan demikian juga Islam dan keindonesiaan yang plural itu jadi terintegrasi ya di dalam pemikiran Gus Dur itu dan di dalam pemahaman NU. Begitu ya. Itu movement yang tidak mudah sih di kalangan Islam ya, tetapi Gus Dur bisa dibilang berhasil ya menjalankan itu dan masih terasa ya di dalam komunitas NU itu sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau Cak Nur mungkin pro kontra sih ya, karena dia approach-nya seperti itu ya, Islam yes, Partai Islam no begitu ya. Lalu juga di bagian akhir dari paper ini ada juga sedikit ulasan tentang Cak Nur ya, ini di halaman 344 ya. Itu di situ ditulis ya, this point has been the most controversial aspect of neo-modernism since Nurcholish Madjid ya. Nurcholish Madjid itu yang sangat kontroversial juga menggunakan kata ini ya, sekularisasi. Ya, jadi tadinya waktu tahun 70-an itu waktu Cak Nur itu maju dengan konsep itu ya, Islam yes, Partai Islam no, itu kata yang dipakai itu sekularisasi. Ya, jadi maksudnya sekularisasi itu konotasinya adalah ya nggak mau negara agama ya, tapi jadi negara sekuler gitu ya. Tapi kata sekuler itu tampaknya di kalangan agama itu punya konotasi yang buruk ya. Kesannya sekuler itu tidak beragama ya. Bahkan di kalangan Kristen kalau kita diskusi atau ngobrol terus bilang oh ini sih sekuler aja gitu ya. Itu lebih sering semacam kritik ya atau kecaman begitu ya. Kalau kata itu dipakai ya konotasinya itu cenderung negatif ya. Sehingga belakangan Nurcholish Madjid itu memakai kata desakralisasi. Agak menghindari ya kata sekularisasi ini ya. Desakralisasi itu ya mungkin lebih tepat ya kepada pikiran yang ingin coba diajukan oleh Cak Nur ya, bahwa sesuatu yang tidak sakral ya seperti politik jangan disakralisasi.
gitu ya. Kalau ditempel politik dengan agama terlalu dekat gitu ya. Jadi seolah-olah yang politik itu jadi sakral juga gitu ya, sehingga eh, perbedaan opini politik itu jadi perbedaan agama gitu misalnya ya. Nah, yang tidak sakral jangan dianggap sakral ya. Jadi desakralisasi. Yang benar sakral harus sakral, yang tidak sakral jangan dianggap sakral gitu ya. Nah, tapi kata yang dipakai di awal tuh sekularisasi ini menimbulkan banyak kontroversi begitu ya. Tapi kelihatannya perjuangannya jadi apa sebenarnya Cak Nur begitu ya. Nah, terus di bagian ini Greg Barton itu membahas ya bahwa gerakan yang seperti Cak Nur dan Gus Dur ini ya, kalau mau dibilang tradisionalisme ya, karena kan Gus Dur dan Cak Nur memang muncul dari pondok pesantren juga ya, sangat tradisional sebenarnya. Kalau dimasukin kotak neo-tradisionalisme, katanya Greg Barton ya not without reason ya. Ya boleh juga lah. Ya karena udah neo-tradisionalisme, bukan tradisionalisme yang klasik begitu ya. Tapi sebenarnya nggak tepat, kata Barton ya. Jadi dia di dalam penggolongan ini menolak ya, bahwa oh kayaknya nggak cocok ya kalau Cak Nur atau Gus Dur itu neo-tradisionalis ya, karena neo-tradisionalis itu kayak di Middle East itu, padahal Cak Nur sama Gus Dur tidak seperti yang di Middle East itu, begitu ya. Karena Nurkolis Majid dan Gus Dur itu sangat modern juga, begitu ya. Ini pendidikannya sangat tinggi di University of Chicago, misalnya Nurkolis Majid dengan Fazlur Rahman ya, Fazlur Rahman sendiri pun sangat modern begitu ya, tafsir-tafsir Qur'annya kontekstual dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga kalau Nurkolis Majid dan Gus Dur ini dianggap modernisme, nggak cocok juga ya. Jadi yang cocok apa? Neomodernisme. Begitu ya, yang berusaha di tengah antara tradisionalis dan modernis. Begitu ya. Ini analisisnya Greg Barton ya. Bisa setuju, bisa nggak setuju nih. Tapi ini paling tidak ya menunjukkan kesulitan. Mau menggolongkan Cak Nur dan Gus Dur itu agak sulit ya. Mereka ada di kotak yang mana ya. Karena mereka itu tidak biasa ya, mereka sebenarnya mengkonfirmasi Islam dan berusaha membawa Islam berbicara terhadap tantangan-tantangan modern, termasuk kehidupan bermasyarakat dan politik di masyarakat modern seperti Indonesia begitu ya. Tetapi juga tidak meninggalkan akar-akar tradisional mereka yang mereka warisi dari pondok pesantren begitu ya. Itu gerakan yang sangat sulit ya sebenarnya. Karena jauh lebih mudah adalah pilih salah satu ekstrim aja, jadi fundamentalis aja misalnya ya. Dan Greg Barton ini bilang ya bahwa kalangan yang yang Kristen ya sebenarnya punya pergulatan yang sama ya, eh, merespons terhadap modernitas dan tantangannya juga. Kadang-kadang yang Kristen juga agak gagap begitu ya, dan kadang-kadang misalnya eh, approach-nya ya kalau tergelincir ke salah satu kubu ya adalah menolak hal-hal yang dari Barat begitu saja, dianggap itu jahat ya, termasuk turunan-turunannya kayak science ya, ada teori-teori sains yang dianggap berbahaya langsung jahat begitu ya. Dan masalahnya kelompok-kelompok di Barat yang Kristen juga ada yang gitu ya, yang anti sains dan lain sebagainya juga ada ya. Jadi kelompok yang lebih fundamentalis. Nah itu sebenarnya menurut scholar seperti Greg Barton ya, itu sebenarnya adalah reaksi terhadap modernisme tuh. Ketika agama yang tradisional itu ditimpa zaman modern dan posmo ya, dirasa tidak lagi bisa menjawab tantangan-tantangan zamannya ya. Terus reaksinya apa? Turun ya ke dalam pojok yang lebih fundamentalis ya. Atau ya menolak ya, menolak sama sekali pojok yang fundamentalis itu, pokoknya modernis total begitu ya. Itu juga sering ya. Itu mungkin kalau di kalangan Kristen atau juga di kalangan Muslim adalah labelnya adalah oh yang semacam itu tuh liberal gitu ya. Eh, Mau baca kitab suci tapi menolak mukjizat gitu misalnya ya, itu bagian yang liberal gitu ya. Nah kalau mau di tengah ya itu jadi luar biasa sulit ya, itulah neomodernis itu, dan itulah kotak yang dirasa oleh Greg Barton itu lebih merepresentasikan ya sarjana semacam Cak Nur dan Gus Dur gitu di dalam upaya tafsir mereka di dalam komunitas Islam di Indonesia.
Nah, mungkin sedikit banyak itu ya yang bisa dibaca ya. Detailnya bisa dilihat sih ya, apa argumennya Greg Barton ya, apakah setuju atau enggak ya. Bisa aja nggak setuju sama dia, boleh aja gitu ya. Tapi itu di dalam melakukan analisis itu sekalian Greg Barton itu juga memberikan semacam peta pemikiran ya yang ada di Indonesia ya. Lalu di dalam peta itu lokasinya Cak Nur dan Gus Dur di dalam pemikiran-pemikiran itu seperti apa gitu. Jadi baca paper itu cukup mencerahkan sih, walaupun boleh aja setuju atau nggak setuju terhadap Greg Barton. Ya. Ada pertanyaan, komentar? Bapak Ibu ngiri nggak sih kalau lihat, oh ya Muslim scholars itu maju sekali memikirkan soal kebangsaan gitu. Orang Kristen di mana sih gitu ya yang memikirkan kebangsaan, kok jarang banget sih gitu. Ngiri nggak sih Bapak Ibu? Orang Kristen enggak nasionalis kayaknya, Pak. Gitu ya. Eh, tapi itu nanti ada akibatnya ya, ada eksesnya ya. Jadi nanti orang Kristen itu kalau cuman hidup di pojokannya sendiri ya, nanti jadi kurang kompeten ya membangun Indonesia bersama ya. Eh, nah itu jadi gimana gitu. Eh, jadi nanti kalaupun berjuang atau apa ya, seringkali jadi cuma berjuang untuk kelompoknya sendiri atau apa gitu ya. Padahal misalnya kalau mau ngomong tradisi Protestan Reform aja ya, Abraham Kuyper itu dulu jadi Perdana Menteri di Belanda gitu ya, dan untuk punya kiprah yang sebegitu luas di masyarakat ya harus punya wawasan yang lebih luas ya daripada cuman pojoknya sendiri ya. Atau bagaimana ya menavigasi kehidupan plural itu ya tanpa mengkompromi keimanan seseorang atau kelompoknya begitu ya, sehingga bisa ya terjadi kolaborasi kebangsaan gitu. Nah itu harus juga ada landasan teologisnya sih yang dikerjain ya, nggak bisa gitu aja. Dan scholar semacam Cak Nur dan Gus Dur itu menyediakan ya landasan-landasan itu yang sangat bernuansa keindonesiaan ya, dan terbukti dihayati oleh umat ya di komunitasnya di NU maupun komunitas Nurkolis Majid begitu ya. Nah yang Kristen sih mungkin kalau kita mau jujur agak ketinggalan ya melakukan hal itu ya. Ya mungkin kalau mau excuse bisa dibilang lah bahwa oh kelompok yang Kristen minoritas ya. Jadi kesehariannya ya hidup menghadapi tekanan aja itu kalau survive udah bagus gitu ya. Tapi kan ada ya daerah-daerah di mana kekristenan itu mayoritas juga ya. Jangan-jangan di daerah-daerah yang kekristenan mayoritas yang melakukan tekanan jangan-jangan yang Kristen gitu ya misalnya ya. Jadi perlu juga sih ya mengembangkan wawasan kebangsaan itu yang berlandaskan teologi yang bisa diterima oleh komunitas ya. Nah itu PR sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk skripsi yang semacam itu ya bisa juga ya berusaha berpikir ke arah sana gitu. Dan teladan-teladan dari sarjana Islam tuh banyak ya, terutama yang dari Indonesia itu mendunia sih. Ada komentar, pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini ya. Nanti saya upload lagi bacaan-bacaan untuk minggu depan. Oh, iya, nanti habis recordingnya ini selesai kita bicarakan apa? Kalau nggak salah hari ini juga jadwal debat dialog ya. Ya, tapi materi kita kalau nggak ada pertanyaan kita sampai di sini dulu ya.